Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Lani tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Ceritakan secara tertulis. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Simaklah cerita berikut ini. Si Pitung. Suatu sore, Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain. Pesan Haji Naipin. Sekarang Si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya. Jawab Si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang Si Pitung. Namun, Si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama Si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan Si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap Si Pitung. Namun Si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah Si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine mengumumkan bahwa jika Si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, Kata Scott Heine. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Jawab Si Pitung. Scott Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup Si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenal. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Jenis cerita fiksi teks yang berjudul Si Pitung termasuk saga karena menceritakan kepahlawanan serta keberanian tokoh yang mengandung unsur-unsur sejarah.
Adapun tokoh utamanya adalah si Pitung karena tokoh ini sering muncul dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan dalam cerita tersebut adalah Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piun, dan Scott Heine. Mereka disebut tokoh tambahan karena muncul sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah si Pitung karena membela rakyat jelata dan Haji Naipin karena telah mengajarkan silat kepada si Pitung. Sedangkan tokoh yang berperan sebagai antagonis adalah Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Scott Heine karena merampas harta rakyat dan menarik pajak yang tinggi. Anak-anak, tahukah kamu lagu yang berjudul Kicir-Kicir? Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor. Dengarkan Lani menyanyikan lagu Kicir-Kicir berikut ini. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Apabila kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Lagu Kicir-Kicir memiliki tempo agak cepat. Dan sekarang amati notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi, nada sedang, dan nada rendah. Masih ingatkah kalian urutan tinggi rendah nada pada notasi angka? Sekarang perhatikan urutan tinggi rendah nada pada notasi angka berikut ini. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.